Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Administrasi Publik. Dalam podcast ini, kami ingin membahas tentang manajemen perubahan. Saya Erika Suryani. Saya Lisa Silviani. Saya Aprilia Puspita Wulandari. Saya Nadia Oktaviani. Nah, dalam perubahan organisasi ini terdapat 5 hal. Yang pertama ada substansi perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini didasari oleh pemikiran manusia, yang dimana setiap manusia memiliki keunikan. Dan setiap manusia memiliki perbedaan, baik pikiran, pandangan, filosofi, dan tujuan hidup. Salah satu jenis perubahan ialah reorganisasi. Jenis perubahan ini dilakukan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Yang kedua, ada tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional, dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan bangsa. Lalu yang terakhir, ada mendekatkan diri pada pengguna jasa organisasi. Lalu yang ketiga, adanya tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan organisasi. Dalam tahapan untuk melakukan perubahan organisasi sifatnya krusial, di mana perubahan harus dilakukan dengan cara yang sistematik agar perubahan tersebut berlangsung secara efektif. Lalu, tahapan yang bersifat strategi dilakukan secara terarah, memahami masalah, dan dilakukan secara terukur. Oleh karena itu, tahapan dalam melakukan perubahan menjadi strategi ketika perubahan direncanakan sebagai kebijakan yang menyeluruh dari organisasi tersebut. Lalu yang keempat, adanya tantangan dan perlawanan dalam melakukan perubahan. Perlawanan terjadi karena beberapa faktor, yakni ketidaktentuan kepentingan pribadi, perbedaan persepsi, dan hilangnya rasa. Perlawanan terjadi juga karena tidak menjawabnya beberapa pertanyaan seperti mengapa harus berubah, serta apa keuntungan juga kerugian jika perubahan tersebut dilakukan. Dan yang terakhir itu ada strategi mengatasi perlawanan perubahan organisasi. Dalam mengatasi perlawanan yang terjadi dalam proses perubahan, memang memerlukan strategi tertentu. Dengan melakukan pendekatan pendidikan dan komunikasi, partisipasi, dan pelibatan fasilitas, serta dukungan negosiasi juga persetujuan. Nah, tadi kita semua sudah menjelaskan apa itu perubahan organisasi. Kesimpulannya yang dapat kita tarik adalah perubahan organisasi itu didasari dari karena adanya beberapa pandangan dari setiap pemikiran individu atau manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Karena berkembangnya pemikiran mereka, berkembangnya pandangan, berkembangnya pola pikir. Karena adanya hal tersebut tadi, perubahan organisasi dilakukan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan dan serta perombakan untuk mengembalikan pembaharuan yang mengikuti lingkungannya. Selain itu, didukung juga dengan adanya tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional, serta adanya tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan organisasi. Sekian podcast dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.